Buktikan ke dia kalau aku nggak bohong. Jangan minum sampai mati di sini. Pak Shen, aku beli minumannya. Ini masih dikit banget. Belum masuk angin aja nih. Permisi, aku mau beli 1 botol minuman itu. Terus tolong buang isinya dan gantiin sama air ya. Makasih. Hah? Aku bayar tambahan servicenya. Oke. Bro, minuman ini mau dibuang, loh. Ada keperluan pribadi. Bukan. Minuman ini bagus dan mahal. Sayang kalau dibuang. Jangan buang-buang waktu. Kalau gitu, biar aku yang selesaikan. Selesaikan? Ada minuman nggak diminum, itu namanya otak udah kebanjiran. Wah, anggur bagus emang beda. Gak bikin tenggorokan serat. Hebat juga loh. Ini. Selesai. Tunggu dulu. Lepasin. Gue mau ngajak lo, gimana kalau ikut gue minum? Kalau urusan beres, gue kasih segini. 500? Bukan, 50.000. Ada rezeki kayak gini? Nggak bisa gue terima. Kurang? 100.000. Bukan, masalahnya HP gue hilang. Gak ada QR code buat terima duit. Kecuali cash. Zaman sekarang siapa yang bawa cash keluar rumah? Gue bisa lihat. Hah? Lo ini ada batasnya nggak sih? Asal ajak orang jalanan aja buat minum-minum. Siapa tahu kalian penipu? Jangan macam-macam sama gue. Pak Shen, gimana sekarang? Pak Sao masih nungguin. Gue balik dulu, gue yang kasih tahu dia. Lo cepetan. Wah, Pak Shen, akhirnya balik juga. Anak buah lo ini payah. Gak ada yang tahan minum. Tim kami memang kalah total. Pak Zhao, soal kerja sama kita ini. Jangan nawarin syatur. Syarat cuma 1. Bisa minum sampai puas apa enggak? Pak Shen, kalau emang serius. Temani gue minum sampai seneng. Kontrak ini, gue tanda tangani langsung. Pak Zhao, gue alergi alkohol, beneran gak bisa minum. Alergi? Aduh, alasan yang itu lagi. Pak Zhao, kita kan mau ngobrolin kerja sama. Bukan lomba minum. Soal harga, kami bisa kasih yang rendah. Gue gak butuh duit. Gue butuh teman. Teman yang bisa diajak curhat. Minum aja gak mau, ngomongin kerja sama apaan? Pak Shen, anggur yang Bapak minta sudah dibeli. Lama nunggu ya, Pak Sao? Sini, biar saya tuangin. Penuh nih. Tunggu dulu. Pak Shen, pakai air buat nipu gue, nggak jantan banget sih lo. Pak Zhao, denger-denger lo lagi cari temen minum? Gue temenin lo minum. Lo siapa sih? Siapa gue tak penting. Yang penting ada yang curang. Gini aja, gue hukum jadi 3 gelas. Gue minta maaf. Ada apa nih? Barusan gue ambil duit dulu, bayar DP. Makanya dia datang bantuin. Enak juga nih minuman. Cewek ini lumayan ya, hukuman diri gitu. Mana ada yang gantian hukum diri? Gini deh, gue minum 3 gelas lagi. Gimana? Oke, sini gue tuangin. Boleh juga. Sini duduk. Duduk. Ayo, hari ini tak ada yang pulang. Bertarung sampai subuh. Minum sampai puas. Beli obat mabuk dulu. Hah? Siapa tahu perlu. Siap. Pak Zhao jagoan banget ya. Mantap jiwa. Kita tenggak botol. Tenggak botol. Ayo. Habiskan, ayo. Pak Zhao, kontrak ini. Mantap. Kontrakmu. Xiao Wang, Xiao Li, bangun. Bangun semua. Nona Su. Oh, Abu. Makasih ya. Simpan kontraknya baik-baik. Kamu antar Pak Zhao pulang. Suruh orang jagain dia. Pak Sao, saya antar Bapak pulang. Lain kali kita lanjut minum lagi. Ayo, pulang semua. Tahu dulu, hati-hati, Pak Sao. Selamat jalan, Pak Zhao. Sini, duduk. Jadi gini, kerja di sales juga susah ya. Minum-minum itu harus dipelajari. Di dalamnya ada seni pergaulan.
Aku alergi alkohol, nggak bisa minum. Kan kamu punya senjata rahasia? Iya kan? Rayain kamu dapat kontrak gede. Kita minum 1 gelas. Ayo, kamu minum air, aku minum alkohol. Boleh kan? Serbu. Sudah kubilang nggak bisa minum. Kamu sengaja ya? Minum dikit aja. Nggak apa-apa kok. Ayolah. Maksudnya apa sih? Beneran alergi? Ya udah. Hai, bro. Bangun. Jangan-jangan mati gegara mabuk? Uang akhirku belum dibayar, bro. Ya ampun. Makasih, Babi. Gede banget badanmu. Aduh. Kayaknya aku berhutang nyawa sama kamu di kehidupan sebelumnya. Air. Aduh, aku kok lagi ngejuk cowok yang baru kenal? Itu pun cuma sales yang alergi alkohol. Mau lagi? Tolong. Si Yaking, kamu nggak tahu betapa sialnya aku. Kemarin di jalan mau ketemu kamu, HP-ku hilang. Kalau nggak ada kamu sebagai teman, aku udah nginep di jalanan. Oh, pantasan aku hubungin terus nggak bisa. Aku sekarang pakai tabletmu buat nelpon. Aku baru balik dinas, lagi di jalan ke kantor. Oh ya, kerjaanmu sekarang kan belum ada? Mending coba masuk ke perusahaan kami aja. Beneran? Aku bisa masuk perusahaanmu? Grup Shen itu top banget di industri. Benefit dan gajinya nggak perlu diragukan lagi. Cuma bos besarnya itu. Agak dingin, kayak gunung es. Tapi orangnya ganteng sih. Gimana kalau kamu datang dulu? Aku antar ke bagian HR buat tanya-tanya. Pakai kemampuanmu, pasti lolos. Oke. Grup Shen ya? Ternyata mau masuk ke aku. Aku langsung sana. Nanti aku tungguin di kantor ya. Dadah. Jangan pura-pura mati. Aku lihat lu udah sadar. Jangan berisik. Aku belum ngitungin lu. Ayo bangun. Bangun dong. Kalau gitu, bayar utang minum semalam lu. Oh iya, tadi malam lu mabuk. Ngerayain, pegang-pegang tanganku. Harus ganti rugi mental aku. Sekarang juga. Aku pegang tangan lu? Hah? Kalau gak salah ingat, tadi malam lu yang ngecup duluan, ya? Ngaco lu, mabuk sampai blank ingatannya. Itu kan ciuman pertamaku. Menurut logika lu, harusnya lu yang ganti rugi mental aku, ya? Ciuman pertama, kelihatan banget lu jago main cinta. Aku males bebas sama lu. Sorry. Punya yang main bandel, ya? Oke. Kapan lu ngaku kalau lu yang ngecup aku? Dan minta maaf, baru aku pergi. Kalau enggak, aku bakal ngekos di sini. Apaan sih? Nggak tahu malu ya lu? Aku lagi pusing lemes, aduh, gerak aja susah. Gak mungkin usir orang sakit, kan? Iya kan? Dasar tukang ngeyel. Aku usir lu, bukan. Aku usir lu keluar. Aku nggak ada waktu buat debat sama lu. Aku mau keluar. Cepat pakai baju dan minggat. Halo, Pak Shen? Tolong kasih tahu ke HRD. Xiao Tang, jangan grogi ya nanti. Cuma melintas aja, cuma melintas. Manajer Liu di divisi kita baik kok. Pokoknya jangan tegang. Grogi apaan? Aku lulusan D3 dengan predikat cum laude. Takut apa? Harus pede kayak gini. Aku ada rapat dulu, nanti habis rapat aku cari lu. Tungguin aku ya. Dah. Dengar nggak? Lowongan kali ini asisten khusus direktur utama. Loh, jelas denger dong. Pak Shen kita kan? Terkenal sebagai bujangan emas, ganteng lagi kaya. Siapa yang jadi asistennya? Wah, bisa deket-deket tuh. Ya, lu kan lulusan Ivy League, orang pinter banget. Kali ini pasti dapet deh. Ya tetap harus lihat keputusan Pak Shen, dong. Posisi ini, syarat pendidikan dan pengalaman kerjanya tinggi banget, loh. Orang biasa aja nyentuh ambang pintunya nggak bakal bisa. Asisten khusus gaji ratusan juta setahun? Apa hubungannya dengan gue? Gue cuma iseng coba-coba aja, kok. Bukan mau rebut rezeki kalian. Ngapain liatin gue kayak gitu? Pak Shen, soal Su Xiaotang itu, Nona Su memang sudah datang. Sudah saya beritahu ke HR. Baik. Suka banget ya tinggal di rumah perempuan itu? Kantor aja nggak mau dateng. Ibu Su Xiaotang, pendidikan terakhir ibu? D3. Lalu, ada pengalaman kerja? Pengalaman kerja, saya pernah bekerja di Ahli pencicip di pabrik arak terbesar kami. 5 tahun. Nona Su, setiap orang punya keunikan sendiri. Coba ibu pikirkan lagi. Pasti ada sesuatu yang ibu punya, tapi orang lain nggak punya. Tubuh saya sangat sehat. Dari kecil sampai besar jarang sakit. Lanjut. nafsu makan saya bagus, sekali makan 3 piring nasi.
Saya bisa nyebrang jalan sendiri, dari kecil. Kalau hujan, langsung tahu harus lari pulang. Oke, ada lagi? Oh iya, saya bisa ngerti omongan anjing. Wu Xiu Fan di kampung kami, itu teman baik saya. Wu Xiu Fan itu siapa? Anjing besar kampung kami. Semua orang di kampung takut sama dia. Tapi dia cuma mau main sama saya. Nona Su, setelah diskusi mendalam kita tadi, kamu talenta berbakat. Kamu mampu bertindak. Sekali makan bisa 3 mangkok, menunjukkan kamu punya kemampuan. Dukungan logistik yang stabil. Hujan turun tahu lari pulang. Menandakan kamu punya kemampuan bertahan hidup mandiri. Dan kesadaran menangani krisis. Ibu Su Xiaotang, aku secara resmi memberitahumu. Mulai hari ini, kamu adalah asisten khusus. Presiden Direktur Grup Shen. Selamat bergabung. Pak Shen, sudah sesuai perintah Anda, mempekerjakan Nona Su. Jangan beritahu identitas asliku dulu. Ah, kalau begitu Nona Su dia. Cukup beritahu bahwa aku adalah atasannya langsung. Oh, aku mengerti. Suruh dia masuk. Xiao Yo, kamu kenapa di sini? Itu, Nona Su, ini asisten khusus Shen. Tugas Presdir akan disampaikan asisten Shen padamu. Bukannya aku asisten presiden direktur? Dia mau jadi asisten khusus lagi? Asisten khusus itu, ya asisten khusus Presiden Direktur. Oh, kamu ini kemana-mana cari istimewa, ya. Presdirmu cerewet dan temperamen jelek. Bukan orang baik, beneran begitu? Susah dilayani, ya? Bicara dong. Mau pergi kemana? Gaji setahun 100 juta, tanda tangan ini, kamu jadi asisten direktur. Puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 100.000. Asisten Shen, ini cuma salah paham. Bisa melayani direktur. Itu kehormatan buat kami. Dia bener-bener polos banget ya. Yang ngomongin jelek-jelekin direktur itu cuma iri dan fitnah doang. Di hati gue, direktur itu orang paling baik, paling keren, paling jago dan visioner sedunia. Aku, Su Xiaotang, bakal dedikasikan diri sepenuh hati. Tanpa ragu-ragu. Asisten Shen, mohon bimbingannya ya. Sekarang kamu bukan cuma asisten direktur, tapi juga pacarnya. Apa-apaan nih? Pasal tambahan ke-6 kontrak, pihak kedua wajib bila diperlukan berperan sebagai pacar direktur untuk menghadapi kebutuhan khusus keluarga dan pekerjaan. Ini sih pasal sepihak banget. Gue kan datang buat kerja. Bukan buat jadiin diri pacar orang. Gue gak mau lagi. Gue mau resign. Denda 3 juta. Bisa langsung pergi sekarang. Asal kamu sanggup bayar. 3 juta. Santai aja, cuma pura-pura jadi pacar. Pura-pura juga gak boleh. Ini MAH keterlaluan. Pura-pura juga pasti ada kompetisi, kan? Keluarga direktur punya warisan pembuatan anggur. Buat kembangkan bisnis keluarga. Nanti bakal ada acara tasting anggur yang super penting. Dia dan adiknya bersaing ketat untuk warisan keluarga Shen. Acara tasting ini penting. Dia masih di luar negeri. Jadi kami mau kamu, sebagai pacarnya, wakilin dia di acara tasting. Kenapa harus pacar sih? Soalnya ini urusan internal keluarga, jadi harus ada orang dekat yang wakilin dia. Lagian dia masih di luar negeri. Gak bakal balik cepat, jadi gak bakal ada. Oh, saya oke. Kalau gitu, Nona Su, anggur ini sebenarnya direktur mau kasih ke klien penting. Ini anggur spesial tua banget, gak ada di pasaran. Buat gue. Asal kamu kerja bener, penuhi semua syarat kontrak. Anggur kayak gini nanti bisa kamu dapetin terus. Anggap aja ini tunjangan khusus dari direktur buat kamu. Gimana anggurnya? Asisten Shen, ngomong dari awal dong. Cuma acting doang kan? Pasti tugas beres. Mainin pacar CEO, ya? gak masalah. Mau jadi ibunya juga bisa. 2 karyawan yang aku sogok, ternyata gagal masuk tim kakakmu. Asisten khusus Shenyanyo. Ku dengar dia malah pilih yang lulusan D3 aja. Cupu kampungan. Yanyo punya selera kayak gitu, ya? Dia gak punya selera kayak gitu. Jadi pasti ada alasan khusus di balik ini. Aku pengen tahu, apa sih keistimewaan cewek ini, sampai bisa bikin kakakku yang biasanya dingin itu, jadi tertarik? Aku suruh orang intai dia. Nanti habis kerja, kita temuin dia. King, aku udah sampai. Kok kamu belum datang? Baru balik ke kantor, langsung ditugaskan keluar kota lagi. Bukannya baru aja pulang. Udah mau pergi lagi? Gimana lagi? Ini perintah. Kamu jaga diri baik-baik ya. Ya udah deh, udah datang ke sini, masa pulang tangan kosong. Pelayan.
satu gelas anggur. Ada duit, ada minuman, itu udah hidup enak. Anggur di kota ternyata biasa aja, ya? Mending coba yang ini, anggur langka yang dapat dari hadiah. Cicipin dulu sedikit. Minum apaan sih? Wah, ini bukan Pak Shen nomor 2 dan Nona Lin? Angin apa yang bawa kalian ke sini? Dasar kurang ajar. Cepetan bersihin ini. Jangan ganggu suasana Pak Shen. Kamu berani tanggung jawab? Siapa sih sok gaya banget? Minta maaf. Kamu yang minta maaf. Bawa anggur murahan sendiri. Benar-benar ngerusak suasana elegan tempat ini. Pak Shen cuma mau ngasih tahu kamu aja. Harusnya kamu malah berterima kasih sama dia. Anggur ada kelasnya, tapi orang beda-beda. Hari ini aku baru sadar. Maksud kamu apa? Pak Shen, Nona Lin, sabar dong. Aku langsung bersihin tempat ini. Pasti gak bakal ada orang sembarangan ganggu kalian lagi. HMPH. Ambil anggurnya. Pak, minuman Anda. Hari ini siapa yang kalah, harus sujud minta maaf. Siapa takut? Pak, buat apa adu minum sama orang kayak gitu? Dari kecil lo belum pernah mabuk. Oh ya? Berarti hidup sia-sia dong. Minum aja. Jangan banyak bacot. Gratis minum, ngapain nolak? Lucu banget sih. Langsung ngamuk-ngamuk gitu, MAH tanda orang cupu. Bro, lo cuci muka apa minum? Cepetan dong. Itu justru spesialisasiku. Minum liquor murni kayak air putih? Ayo lagi. Gue belum mabuk. Shen Xiao, bangun dong. Shen Xiao. Gue cabut dulu. Bisa juga ya Nona, sampai bikin Pak kami tumbang. Mau lepasin anjing gigit gue? Lo tahu akibatnya ganggu Pak kami? Sini, mendekat. Kok mirip banget sama Wu Xiufen sih? Wu Xiufen, teman baik gue di kampung. Jangan sampai lo ikut-ikutan jadi bejat kayak orang kota ini ya. Kok pusing ya? Akhirnya, Liquor masih gak cocok di perut. Bunuh 1000. Rugi 800. kok pulangnya malam banget sih? Gue juga mau nanya, kok lo masih di sini? Udah gue bilang, sebelum lo ngaku sendiri yang cium gue. Gue gak bakal pergi. Jadi makin keterusan kali ya lo? Nanti setelah lo ganti rugi mental gue, baru gue pergi. Cowok-cowok kok pelit banget sih? Heboh amat. Kok mabuk banget sih? Kenapa dia lihat aku gitu? Siapa sih yang mabokin dia sampai segini? Aku belum pernah lihat dia kayak gini. Ngantuk nih. Ayo, aku temenin kamu istirahat. Waktu dulu aku mabuk, kan kamu yang jagain aku. Sekarang giliran aku yang jagain kamu. Ada yang bisa saya bantu Pak Shen? Oh gitu. Malam ini Su Xiaotang ketemu siapa sampai mabuk kayak gini? Kasih jawaban dalam 5 menit. Siap, Pak Shen. Su Xiaotang, mulai dari sekarang. Aku gak bakal izinkan siapapun nyakitin kamu. Aku cuma pengen kamu bahagia tiap hari. Sudah ketemu Pak Shen. Malam ini Nona Su ketemu. Adik Anda sendiri, Shen Xiao. Sama Nona Lin Wanyi. Shen Yanzhou, lu gila ya. Jangan macam-macam sama gue lagi. Gue yang mau macam-macam sama lu? Orang yang warisan keluarga aja gak dapet. Emang ada apa sih yang bikin gue salut? Orang luar bilang lu, Pak Shen, masih muda. Punya nyali, tapi mereka gak tahu kenapa. Cuma karena lu cucu tertua keluarga Shen, ternyata alergi alkohol. Setetes aja gak boleh minum. Coba lu bilang, keluarga kenapa serahin perusahaan ke lu? Lu cuma bahan ketawaan. Semua keluarga Shen tahu kalau aku, Shen Xiao, adalah masa depan grup ini, sementara kamu cuma seekor cacing yang menyedihkan. Wah, marah? Kesal? Jatuh mental? Ayo, pukul aku dong. Biar ku beritahu, kamu adalah sampah. Kamu gak akan menang. Apapun masalahnya, hadapi aku. Jangan ganggu orang lain.
Kamu belum pergi juga? Nyangkut di sini, ya? Ikut aku keluar sebentar. Kemana? Waktunya kamu menunaikan kontrak. Pura-pura jadi pacar direktur, ikut aku ke pesta. Biasakan diri, ini pesta di rumah direktur utama. Siap. Pesta di rumah direktur utama? Enggak. Kata orang kantor. Direktur itu raja neraka, temperamen buruk dan cerewet. Kalau aku salah ngomong atau salah tingkah, bisa-bisa aku dipecat langsung. Gimana kalau aku disuruh bayar denda kontrak? Dengar dari siapa omong kosong itu? Direktur utama itu. Orang baik. Aku ngerti. Demi gaji puluhan juta ini. Iya, gimana sekarang? Jangan bohong, direktur utama itu orang baik. Direktur utama itu orang baik. Dia malaikat. Baru deh aku pantas dapat gaji puluhan juta ini. Ganti baju. Xiao Shen, baju aku ini nggak terlalu resmi, ya? Kamu mau apa, Xiao Shen? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani lagi macam-macam sama aku akan suruh bos itu, si Dua mau ajarin kamu habis-habisan. Kalau mau miring, aku benerin ya. Ayo, nanti kita telat berangkat. Hang, Kakek Shen, Baik, silakan masuk kakek. Sudah pulang? Ini kan aku mau ke rumah bos, kok malah ke rumah kakekmu? Ayo kita masuk. Cucuku sayang, akhirnya kamu datang juga. Ini siapa? Ini Su Xiaotang. Halo, Kek. Aku Susi Otang. Kami rekan kerja. Bagus, bagus. Rekan kerja bagus. Ayo, ikut kakek ke dalam. baik. Lihat sini. Xiao Tang, lihatnya kamu juga paham soal anggur ya? Coba cicipin harta karun yang kakek buat sendiri 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Aku belum pernah minum anggur senak ini. Kakek, Wangi banget. kakek. Ini Lin Wanyi, baru pulang dari Prancis. Dia ambil jurusan pembuatan anggur yang paling top. halo, Kek. Wanyi datang menjenguk kakek. Ini yang sengaja Wanyi bawa dari Prancis buat kakek. Cakeo de la Romance Conti, edisi terbatas tahun 82. Semoga kakek suka. Makasih ya. Kamu, Kamu lagi? Wah, kakek Shen, zaman sekarang. Masih ada yang pakai guci tanah liat buat wadah arak kayak gini? Standar kebersihan aja nggak jelas, nggak kayak botol gue. Dari pemetikan anggur sampai fermentasi dan pengemasan. Setiap langkah mengikuti proses modern paling canggih. Ini baru namanya arak berkualitas. Tubuhnya harum, masuk mulut lembut, aftertaste-nya panjang. Dalam aroma arak ini, ada aroma biji-bijian yang samar-samar. Nggak ada pengalaman puluhan tahun, nggak mungkin bisa hasilin. Rasa sederhana dan alami kayak gini. Wah, kamu bicara sangat bagus. Kamu benar-benar soul mateku. Soul mata. Ayo, temani kakek minum satu mangkuk. Sini kakek, hari ini gue bakal temenin kakek minum sepuasnya. Oke. bersulang untukmu, kakek. Kakek, kondisi tubuhmu minum dikit aja ya. Pergi sana. Kamu yang gak bisa minum arak. Soul mate ketemu, 1000 gelas pun kurang. Kamu benar-benar cocok banget sama selera gue. Si bocah nakal itu ketemu kamu, itu adalah keberuntungan terbesar seumur hidupnya. Menurut gue, kalian berdua nggak usah nunda-nunda lagi. Langsung aja nikah. Sial, Menikah? Aku sama Xiao Shen? Oh, ternyata jatuh? Nggak mungkin kan? Ini siapa sih? Belum pernah lihat sebelumnya. Kakek, pasti kakek mabuk, udah mulai ngomong ngawur nih. Iya ya? Kakek udah pikun nih, habis 2 mangkuk arak ini. Langsung mabuk berat, ngomong ngelantur ya? Enggak. aku antar kakek pulang dulu ya. Kakek, sini aku anterin kakek pulang. Dah, Kamu, ikut aku ke sini.
Coba jelasin, apa sih tujuanmu sebenarnya? Datang ke sini cuma buat ngerusak acaraku? Merusak acaramu? Gue cuma nemenin atasan gue datang ke pesta. Malam ini, siapa yang nyangka lo ada di sini? Jangan sok-sokan deh. Lo? Cewek kayak lo gue udah sering ketemu. Maksa naik kelas, cari jodoh kayak jadi ratu. Cari jodoh kaya? Bukan. Shen cuma asisten khusus direktur. Jabatannya lebih tinggi dikit, tapi segitu berharganya. Sampai gue harus ngoyo-ngoyo nyari dia. Asisten khusus direktur, Su Xiao Tang. Dasar bego, lo udah dijual, malah bantuin ngitung duitnya. Lo pikir sih, Xiao Shen, yang lo sebut itu cuma asisten kecil? Ya itu dekor Shen. Nona Lin, kamu nggak diundang ke sini. Silakan pergi. Lagi ngobrol apa nih? Ini asisten khusus direktur yang baru, Su Xiao Tang. Su Xiao Tang. Mulai sekarang, kita semua satu tim. Kalian yang senior, tolong bantu-bantu yang junior ya. Halo semuanya. Halo? Oh, ternyata kamu toh? Udah lama dengar namanya. Hormat saya, hormat saya. Asisten Yo, asisten khusus yang ditunjuk Pak Direktur. Kita yang harus minta dibantuin dia. Kedepannya, kami yang minta tolong jawasi ya. Kok rasanya? Mereka berdua kayaknya nggak seneng sama gue ya? Gelap, gelap. Ayo pergi. Ayo. Oke. Si Nona Lin hari ini nelpon aku. Dia suruh kita cari cara buat usir Su Xiao Tang keluar. Semakin tinggi berdiri, semakin sakit jatuhnya. Dia tak bisa apa-apa. Nah, kita kasih dia kesempatan, biar dia tunjukin kemampuannya. Maksud lo? Besok proposal tender harus dikumpulin final. Kita atur supaya dia ikut berkontribusi. Selamat pagi. Hah? File gue mana? Ada apa? Ya. File apa? Final proposal tender. Gue jelas-jelas taruh di sini. Sore ini harus dibawa ke kantor buat ditandatanganin Pak Shen. Kok bisa hilang? Su Xiao Tang, apa lo yang bersihin meja? Lo lihat folder warna biru gak? Enggak. Masa sih? Gue jelas taruh di area lo. Jangan-jangan lo buang ke tempat sampah? Atau lo sengaja nyuri? Kalau file hilang, seluruh departemen kita bakal kena getahnya. Iya, file ini berhubungan sama proyek miliaran kita. Kalau hilang, semua kerja keras teman-teman departemen sia-sia semua. Gue juga bisa dipecat. Kalau lo bilang gak nyuri, ya biarin kita geledah. Kalau lo emang bersih, biarin kita cek lemari lo sama tempat sampah. Betul, Lo gak berhak geledah barang-barang gue. jelas-jelas lo lagi panik. Coba lo urusin. Lihat ada masalah apa. Siap, Pak Shen. Baiklah. Aku yang ambil. Yo ya, ini jawaban yang paling kamu tunggu-tunggu, kan? Apa sih yang kamu omongin? Kalian berdua kompak banget, nangis-nangis teriak-teriak. Cuma buat maksa aku ngaku, pikir aku cuma anak baru. Nggak punya dukungan atau koneksi, jadi seenaknya dibully. Lalu dengan patuh nanggung beban hitam. Jangan ngomong sembarangan. Sayangnya, kalian salah tebak. Sejak kemarin dapat sambutan sinis dari orang-orang tertentu. Aku jadi lebih hati-hati, mikir. Jangan-jangan ada yang main-main di tempat kerjaku. Paling nggak ada buktinya. Coba tebak. Cepat banget dipakai. Dengerin. Memang khas kamu. Yo ya, file kamu hilangnya pas banget. Gimana? Mau aku bantu buang sampah? Ini semua palsu. Jangan percaya dia. Itu semua dia yang palsuin. Asisten Yo, Perusahaan nggak butuh orang jahat yang menjebak rekan kerja. Sekarang juga minta maaf ke asisten Su. maaf. Selain itu, perusahaan memutuskan mulai sekarang. Kamu bertanggung jawab hitung dan daur ulang sampah di kantor. Biar kamu merasakan sendiri, apa itu yang namanya pengelolaan sampah. Apa maksudnya ini? Ini kartu kredit tambahan dari direktur utama. Ambil buat beli beberapa baju. Baju gue ada masalah apa sih? Lumayan. Besok lo jadi perwakilan humas. Ikut rapat bisnis Pak Song, lo harus ketemu klien. Beli baju yang lebih pantas. Asik banget. Lagi bosen nih. Kerjanya ngapain? Kayak yang kemarin. Minum? Ah, itu MAH spesialisasi gue. Jaminan tugas beres. Oh iya. Lo ini?
Kata Xiao Shen, ketemu klien harus pakai baju formal. Kelihatan profesional nggak? Kelihatan. Kelihatan banget. Tapi, jangan sampai karena pakai baju ginian jadi kaku ya. Pak Song paling suka yang blak-blakan. Nekat minum, pinter ngomong. Kita, Shen Group, nggak hormatin dia. Ngerti-ngerti, cuma temenin minum sambil nego bisnis doang kan? Penampilan gue ini pasti bikin dia makin dihargain. Xiao Shen, bawa minuman nggak? Gue nggak bisa minum, jadi ngandalin dia aja. Oke, Santai aja, nggak usah maksain diri. ngerti. Udah ayo jalan. Ayo. Asisten Yo, nunggu lama nih. Yang ini, perwakilan Shen Group ya? Pak Song yang ini, baru beneran perwakilan Shen Group. Grup kali ini, sengaja ngirim asisten spesial Su yang paling jago. Ibu Su Xiaotang, dia tuh jago bisnis, pasti jago minum. Kelihatannya kalem banget, nggak kayak jago minum deh. Halo Pak Song, saya Su Xiao Tang. Jangan lihat penampilan kalian gue, soal minum gue nggak main-main. Di kampung gue, cowok-cowok gede pun nggak ada yang bisa ngalahin gue. Nona Su tamu istimewa, sini duduk di sini. Wah Pak Song, kursi tamu kehormatan di kampung kami. Selalu untuk yang bayar tagihan. Bapak suruh saya duduk sini. Mau saya yang bayar kali ya? Ayo duduk-duduk. Anda tamu istimewa, silakan duduk dulu. Nona Su ini terlalu sungkan. Ini siapa? Dia. Ini supir perusahaan kami, Xiao Shen. Kebetulan lewat hari ini. Nona Su, lihat nih acara minum kita ini. Buka acaranya dulu, sapa-sapalah 2 patah kata. Oke, Kenapa nggak bilang dari tadi mau pidato? Naskahnya aja belum siap. baik. Iya, sapa-sapa 2 patah kata. Saya ini nggak pernah sekolah tinggi. Juga nggak bisa basa-basi yang berbelit-belit. Tapi saya rasa bisnis ini sama kayak bikin arak di kampung kami, harus serius. Bahan asli, api cukup, hati harus tulus. Betul kan? Hari ini bisa duduk sama Pak Song. Ini rezeki buat Shen Group. Itu, saya cuma mau bilang 2 hal soal arak hari ini. Saya pasti temanin sampai akhir. Soal kerja sama kita juga harus bahas dengan jujur. Gelas ini, saya habiskan dulu. Selamat semuanya. Bagus. Nona Su, mantap banget. Baru namanya tulus dan jujur kan? Perwakilan Su bukaannya kencung nih. Perwakilan Su. Arak ini nggak bisa kamu doang yang minum. Kita isi lagi. Gilirannya? Oke. Ayo, habiskan. Dasar cewek ini, susah banget deh nanganinnya. Nona Su jauh lebih asyik. Dibanding rekan bisnis lain yang cuma bisa ngelambat. Pasti dong. Ayo, lanjut minum. Dari mana sih Shen Group dapat orang liar kayak gini? Kayaknya hari ini mereka niat banget ngejatuhin gue ya. Wah, jangan dong. Semuanya bareng-bareng. Ayo lanjut minum. Perwakilan Su, Pak Song. Kita udah minum hampir cukup nih. Minum teh dulu biar tenggorokan enakan. Mending kita bubar aja lebih awal. Bosen banget. Sopir kok berani ikut campur? Aduh, jangan. Baru asyik minum dan ngobrol, baru bisa deal nih. Iya kan, perwakilan Su? Karakter seseorang bisa dilihat dari cara minumnya. Dia hadir. Harus tahan, Iya, saya tahu dulu. nanti ketahuan identitas aslimu. Pak Song, aku gantiin dia, hukum diri 1 gelas. Pak Shen, apa dia melakukan ini demi Nona Su? Gak nyangka Pak Shen yang biasa berkuasa bisa nahan emosi cuma demi Nona Su. Kasih tuh minuman ke aku. Ini namanya 2 dunia dingin panas, langsung habiskan. Berani? Kontrak yang udah ditandatangani, langsung aku kasih. Oke. Sepetak pun gak tersisa. Gue nggak sanggup, gue Song Si Heng. Hari ini benar-benar kecolongan. Pak Song, Pak Song. Pak Song, lain kali aja minumnya, lain kali. Gue nggak mabuk kok. Bawa dia pergi. Siap. Aktingnya lumayan juga ya. Pak Song, ayo kita pergi. Cepetan pergi. Minum dikit doang udah sok-sokan acting di sini. Sayang banget nggak jadi aktor. Orang macam apa sih?
Anak ini bener-bener bikin pusing terus. Pak Shen, maaf ya kami telat. Duduk aja. Shen, dengar-dengar acara tim building kalian kurang seru? Gue ikut numpang aja deh. Masih ada yang belum datang ya? Wah, sombong banget nih orang. Maaf, macet di jalan jadi telat. Asisten Su sibuk banget ya. Sekelas meja penuh orang. Cuma nungguin kamu doang. Gaya lo kebangetan. Telat ya telat. Ngeles apaan sih? Gue tahu hari ini salah telat. Gue yang bayarin semua. Harus gue yang traktir. Makan minum sepuasnya. Jangan sungkan-sungkan ya. Wah, makasih. Makasih asisten Su. Xiao Tang ini baik banget ya. Kita kan teman sekantor masa lalu. Ya udah dilupakan aja, oke? Hari ini telat emang salah gue. Gini aja. Gue hukum diri 3 gelas buat minta maaf ke semua. Oke? Pak Song, 3 gelas? Kamu telat lama banget. Minimal 10 gelas baru cukup tulus, kan? Iya juga. Kalau nggak gitu, nanti semua orang mau telat-telatan juga, ya kan? Udah cukup lah. Baru aja bayar tagihan, kasih dia istirahat dulu. Gini aja. Gue yang minum 1 putaran sama semua orang. Anggap aja gue minta maaf ke kalian. Wah, Xiao Tang hebat juga ya. Di Santero perusahaan nggak ada yang kayak dia, beneran jago. Ya udah, sama gue minum sama Jill. Oke, habiskan. Nah, baru namanya ikut aturan. Gini deh, Menjia. Gue minum sama kamu. Kamu kan teliti. Kamu yang lebih dari air jarum. Kalau nggak kuat minum, mending aku kalah dari sekarang. Nggak usah khawatir. Ayo, ya Jia. Gue minum sama kamu. Dulu gue terlalu ceroboh. Kamu kan orang baik dan lapang dada. Lain kali kerja yang cepet dan rajin. Jaminan nggak ada masalah. Minum ini, siapa bongkar masa lalu dia anjing. Shen, gue minum sama kamu. Oke. Minum yang banyak. Saling jaga. Saling jaga. Ada apa ini? Kepala pusing banget. Jusnya ada masalah apa? Gak nyangka efek obatnya cepet banget. Shen kenapa? Gak apa-apa. Ayo, Linjia. HMPH? Kamu HMPH ngapain sih? Ayo minum. Minum 1 gelas. Ayo. Ayo minum. Xiao Shen, aku nggak usah minum sama lu lagi. Gue kasih tahu ya, dulu waktu lo meminum di pabrik arak kampung gue sendiri angkat gentong, bikin 3 pria jagoan jungkir balik. Basa-basi lo? Tapi beneran, waktu tim building kemarin, lu beneran bikin Pak Wang muntah-muntah. Sumpah, Itu MAH biasa aja. yang seru masih nunggu di belakang. Shen, muka lu pucat banget. Aku antar lu istirahat yuk. Shen rada nggak enak badan. Aku anterin dia balik dulu. Kalian makan minum yang puas ya. Biarkan Xiao Yu gantian, kalian lanjut aja, aku duluan. Pak Shen nggak apa-apa kan? Aneh, dia minum jus jeruk. Kok bisa gitu? Lanjut aja guys. Ayo kita semua bersulang, semoga perusahaan kita makin besar dan kuat. Terus berjaya. Makasih udah kerja keras semua. Makin besar, makin kuat, terus berjaya. Oke, bagus. Kalau gitu aku nyeruput 1 putaran deh, ya? Aku ke toilet dulu, kalian lanjut makan minumnya, santai aja. Lu nggak apa-apa? Gue oke. Cuma mau ke toilet. Tenang aja, nanti kalau nasi udah jadi bubur, posisi Nyonya Shen pasti jadi milik gue. Lu ngapain sih? Lu mukulin gue buat apa? Siapa yang suruh lu ngikutin? Urusan lu apa? Pergi sana lu, yang harus pergi itu lu. Gue ngapain harus pergi? Cara mesum kayak gini buat ngerayu temen gue, jijik banget. Jangan sok akrab deh. Siapa yang temenan sama lu? Kamu ini kampungan banget sih, orang desa. Kampungan ya? Lepasin gue, Su Xiao Tang. Su Xiao Tang, lepasin gue. Su Xiao Tang, gue nggak bakal lepasin elu. Lepasin gue sekarang. Ayo bangun. Lepasin gue, lepasin gue. Su Xiao Tang, lepas. Gelas, Lepasin gue, gelas. lepasin gue. Duduk di sana, tenangkan dirimu dulu. Keluarkan aku dari sini, Su Xiao Tang. Su Xiao Tang.
Bukan nyinyir, Shen kecil, tapi setiap kali aku nggak ada. Kamu tuh jadi nggak berguna banget, ya? Xiao Tang. Aduh, bukan. Shen kecil. Nggak. Shen kecil, kamu mabuk. Kamu mabuk berat. Xiao Tang. Kok kamu ada di kasurku? Kamu tahu nggak kamu ngapain aja semalam sama aku? Bajingan. Udah ngerampok, sok-sokan lupa lagi. Aku mabuk semalam, aku nggak sengaja. Jangan pakai alasan alergi alkohol terus-terusan buat nibulin aku. Tenang, aku bakal tanggung jawab. Mau gimana pun boleh. Tanggung jawab? Tanggung jawab gimana? Aku cuma langsung sekarang. Apa perlu lagi tanggung jawab darimu? Gila benar. Aku sampai bisa kena jebakan beginian sama kamu. Cepat keluarin aku. Shen Yanyo, tolongin aku. Cewek kampung ini ngurung aku semalaman. Dia manggil kamu apa? Ayo pergi. Jangan lupa aku. Shen Yanyo. Katakan, barusan dia teriak-teriak nama Shen Yanyo. Jangan-jangan mau lapor ke bos. Ngomongin soal kita berdua? Ternyata dia mikirnya ke situ. Jalur pikirannya kadang. Bener-bener gak bisa ditebak, ya? Iya betul. Ling Wang Yi benci aku setengah mati. Pasti dia bakal nambah-nambahin cerita buat jelekin aku. Bilang aku rebut cowok yang dia suka. Terus ikat dia juga. Belum lagi kontrak, urusan pacar palsu ini belum kelar. Sekarang ada masalah lagi. Denda 3 juta. Jual diri aja nggak bakal cukup buat bayar. Nggak bisa. Aku nggak boleh diam aja. Aku harus cari cara cari duit. Lagi pula, meski kerjaan hilang, aku pasti bisa atasi sendiri. Betul. Aku mau buka usaha. Aku punya skill, pasti bisa sukses. Nanti, meski harus bayar denda, aku bisa cari duit sendiri. Aku cari catatan dulu, harus rencanain dengan matang. Tadi hampir ketahuan, sepertinya masih bisa ditunda lagi. Aku penasaran, apalagi yang bisa dia lakukan. Bangun. Makan aja. Nah, ini baru enak. Lebih mantap dari kopi di kota. Pagi-pagi minum alkohol, gak takut mabuk seharian? Kamu tahu apa? Minum pagi bikin kerja lebih giat. Aku kasih tahu, umur-umur pakai baju ini. Lebih bagus dari pasta gigi ratusan ribu kamu. Hidupmu emang gak bisa lepas dari alkohol ya? Dengerin, anggur desa kami itu enak banget. Cuma nggak terkenal aja. Kalau resep racikanku digabung dengan anggur desa, biar lebih banyak orang yang coba. Karena kamu ngel banget. Aku bantu kamu daftarin perusahaan, kamu yang urus manajemen. Sisanya serahkan ke aku. Serius? Kamu punya duit berapa sih? Santai aja, pasti bakal bikin anggur desa jadi terkenal. Xiao Shen, kamu baik banget. Aku mau bikin peach wine, plum wine. Xiao Tang. Mungkin perutnya sakit, perlu ke rumah sakit? Nggak apa-apa, penyakit lama. Ini kenapa? Tadi baik-baik aja.
Xiao Tang. Malam itu. Jangan-jangan. Ngapain mikir aneh-aneh, pasti kebanyakan minum. Xiao Tang, aku pulang. Pak Shen? Kok kamu masih di sini? Jangan bicara, dia belum tahu identitasku. Ada apa? Kamu di sini gak nyaman, gajimu aku kali 3. Sekarang juga warak. Aku baru pulang. Gak peduli, gaji 3 kali lipat, cepat pergi. Tapi baju aku belum ganti. Hei, Shenyanyo, kamu keterlaluan banget sih. Xiao Shen, kayaknya aku dengar suara Xia King. Salah dengar, itu tukang pipa nyasar pintu. Beneran? Ini kan koper Xia King? Mata kamu berkunang-kunang, cepat masuk tidur lagi, cepat. Bukannya kamu gak enak badan? Tidur aja. Barusan suaranya memang Xia King. Kamu panik apa sih? Kamu salah dengar aja. Tapi koper di luar itu, persis kayak punya dia. Kamu terlalu kangen, halusinasi aja. Enggak. Aku mau telepon nanya biar jelas. Halo Xia King, barusan kamu pulang ke rumah nggak? Kayaknya aku dengar suara kamu. Nggak kok, aku masih di luar kota. Proyek ada sedikit masalah. Kenapa? Kamu kangen aku ya? Aku tutup telepon dulu. Masa iya cuma halusinasi? Maaf ya Tang Tang. Lihat kan, aku gak bohong kan? Aku kebanyakan mikir. Lupakan, aku mau keluar. Enggak. Bahan-bahannya udah bener semua. Tapi kok rasanya enggak nendang, ya? Mending tidur dulu, siapa tahu inspirasi muncul. Ganti baju apa? Mau keluar? Ke kantor. Jangan dulu, kamu coba lagi dong. Kalau minuman ini nggak bisa diciptain, gimana mau buka perusahaan? Kamu kok datang? Kabar terbaru, Ashen. Lokasi acara pencicipan anggur keluarga Qin. Udah ditentukan. Di mana? Tempatnya di klub eksklusif rumahku. Rasanya kok cuma muter-muter di ujung lidah ya? Nggak mau turun ke tenggorokan. Kabar terbaru, Ashen. Lokasi acara pencicipan anggur keluarga Qin udah ditentukan. Di mana? Warna ini cocok banget sama kamu. Tapi ada acara pencicipan anggurnya kapan? Kamu kok ceroboh banget sih? Maaf, daftar anggurnya udah fix belum? Kamu yang kampungan gini MAH, datang juga cuma bikin malu. Dengerin, ini kesempatan emas dari langit. Mungkin kita bisa nemuin inspirasi untuk formula baru. Ashen, demi cewek desa ini. Urusan penting aja kamu tinggalin. Dia aja etiket dasar pencicipan anggur nggak ngerti. Dia pergi, aku ikut. Dia nggak pergi, aku juga nggak tertarik. Dia nggak mau pergi, aku yang pergi. Aku sendiri juga bisa. Tapi ya, mau bawa dia juga bisa. Gini aja. Kamu minta sama aku, si nona besar ini kalau lagi senang. Mungkin aja kasihan, ajak kamu lihat-lihat dunia. Nona Lin, aku mohon. Aku beneran pengen ke acara wine tasting itu. Minta ke aku? Kamu tega banget ngomong gitu. Ya udah, lihat kamu tulus juga. Tapi, acara wine tasting itu bukan main-main loh. Katanya harus coba puluhan jenis anggur. Kan kamu beberapa hari ini sering mual-mual. Jangan-jangan muntah di acaranya, nanti bikin tamuku kaget. Aku malu banget kalau sampai kejadian. Enggak akan. Gini, kamu periksa lengkap ke rumah sakit. Kasih laporan pemeriksaannya ke aku, buktiin tubuhmu sehat. Nanti aku ajak kamu lihat-lihat. Adil kan? Oke. Tunggu aku jemput ya, Pak Shen. Jangan sampai ketahan sama orang lain. Mau ke acara wine tasting atau enggak, harus periksa ke rumah sakit. Kamu harus lebih jaga kesehatan sehari-hari. Selanjutnya, Dok, tolong diperiksa. apa keluhan akhir-akhir ini? Sering mual-mual pengen muntah, terus pengen makan yang asam-asam. Akhir-akhir ini minum anggur nggak? Minum. Ayo dokter juga minum. Ini nggak bener ya? Tunggu sebentar, nanti kita keluar. Apa dokter minum? Aku punya anggur enak dari kampungku. Enak nggak bikin pusing. Siapa yang mau minum sama kamu? Kamu sehari-hari sering minum? Daya tahannya gimana? Nggak terlalu sering juga. Cuma sehari 2 kali. Kadang kalau kumpul sama temen yang minum lebih banyak.
Kamu ke depannya, jangan minum anggur lagi sama sekali. 1 tetes pun jangan. Dok, aku kenapa? Kanker lambung atau kanker hati? Aku masih muda. Pabrik anggurku belum buka lagi. Mikirin apa sih? Kamu hamil. Lihat, Hamil? istirahat cukup, jangan minum anggur, periksa kandungan rutin. Kasihin tahu Xiao Shen nggak? Jangan-jangan dia mau tanggung jawab? Gimana kalau tahu? Mau diapain? Aku aja belum pernah ketemu dia. Udah punya anak? Proyek ditunda dulu. Pulang sekarang juga. Xiao Tang lagi gak enak badan. Pulang jagain dia. Beneran? Aku boleh pulang? Asik banget. Tenang aja, Pak Shen. Malam ini juga aku sampai. Oke. Aku udah balik. Xiao Tang. Aku pulang. Kata dokter radang lambung, disuruh kurangi minum alkohol. Beneran gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku istirahat dulu. Syukur kalau nggak apa-apa. Tolong tenang semuanya. Hari ini, Bapak Kin punya pengumuman. Hari ini cuma satu acara. Milih yang paling jago soal minuman. Pemenangnya bakal bertanggung jawab ngecek resep minuman untuk jamuan kenegaraan. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Shen Yanyo dari Shenxi Wine Industry. Mas-mas yang nggak bisa minum aja berani ikut campur di sini. Tempat gini butuh skill. Soal minum dan ngerti wine, keluarga Shen. Tetap harus lihat gue. Shen, jangan maksain diri. Asal lo mau sama gue. Nanti gue gantian, jamin bawa pulang juara buat keluarga Shen. Nggak usah. Xiao Tang, lo jangan pergi. Asisten Shen tuh, udah pesan berkali-kali, lo muntah sampai pucat, nggak boleh pergi. Lagian tempatnya bau alkohol banget. Itu kan tempat konglomerat pada kumpul. Emang ada urusan apa lo kesana? Lo ngerti apa? Xiao Shen nggak bisa minum setetes alkohol pun. Gimana kalau CEO-nya maksa dia minum? Lagian, Xiao Shen langsung masuk RS kalau kena alkohol. Gimana kalau gue nggak ada? Terus dia dikerjain sampai mati. Siapa yang tanggung jawab? Emang keluarga Shen nggak ada orang lain? Ngapain lo yang repot? Gue kan lagi gerak brand wine itu. Harus ke sana. Kesempatan ini nggak boleh gue lewatin. Xiao Tang, jangan. Su Xiao Tang dilarang pergi. Su Xiao Tang. Minggir sana. Pura-pura aja lo. Jangan-jangan di ronde pertama langsung tumbang. Soal minum dan ngerti wine, di keluarga Shen, gue yang paling jago. Enyah lo. Urusan gue nggak usah lo urusin. Gimana? Cewek kampungan itu takut sampai nggak berani dateng? Iya, mungkin pacar lo. Lagi sembunyi di selimut sambil nangis. Cewek aja nggak bisa jaga. Mau menang kontes? Mending gue gantian sekarang, masih sempet. Jamin banggain keluarga Shen. Urusan gue, lo semua gak usah ikut campur. Selanjutnya, mari kita sambut peserta unggulan. Song Si Heng dari grup Song. Song Si Heng juga datang. Wah, acara hari ini bakal seru nih. Gue dengar katanya Pak Shen dari grup Shen alergi alkohol. Alergi alkohol berani ikut lomba? Nyari mati ya? Song Si Heng, cuma pakai satu jari aja dia bisa nelen lo. Kalau gue yang gantian naik sekarang, mungkin masih ada kesempatan. Iya nih. Ayolah, Shen, jangan keras kepala. Ini kan teman supir yang kemarin? Ternyata Pak Shen. Maaf ya kemarin kurang sopan. Nona Sumana? Dia lagi gak enak badan, jadi gak bisa dateng. Wah, kemarin kita seru banget minum-minum bareng. Gue salut banget sama kemampuan minumnya. Tapi kan lo alergi. Ikut lomba kayak gini rugi dong buat lo. Gue orangnya profesional sih. Nanti gue nggak bakal kasih keringanan ya. Semoga sukses. Bro, orang lagi tantang lo tuh. Mending nyerah aja dari sekarang. Nyerah sekarang lebih baik daripada nanti digotong keluar. Ronde pertama, identifikasi minuman keras. Silakan peserta naik ke panggung. Silakan. Mulai. Jagoan beneran enggak perlu banyak bacot. Lihat warnanya, cium aromanya, langsung tahu dasarnya. Aroma jiang itu mau tai. Aroma nong itu wuliangi. Udah deh, jangan sok-sokan. Pakai hidung bisa nebak nama minuman? Mending gue telan gelasnya sekalian. Bikin ketawa sampai gigi copot. Mutai Guizhou tahun 98. Aroma jiang menusuk, rasa tua yang stabil. Bener semua. Tahun dan jenis aromanya enggak meleset sedikit pun. Wah, Pak Shen, jago banget nih triknya.
2010 Wuliangye Sichuan, manis kayak madu dari dasar gudang anggur. Benar, ronde ini seri. Kalian berdua hebat banget. Cuma kebetulan aja. Tunggu aja ronde campur, bakal ketahuan aslinya. Nebak benar sekali itu bukan skill. Campur dan cicipin baru jagoan. Ronde kedua, duel campur anggur. Tiap gelas isi 2 jenis anggur. Sebutin semua nama dan tahun anggurnya, baru bisa lanjut. Kayaknya nanti dia bakal merangkak keluar tuh. Mending nyerah sekarang daripada nanti disuruh merangkak. Pak Shen, campur anggur ini, aku aja harus cicipin pelan-pelan. Kalau cuma modal cium doang mau menang, itu nggak masuk akal kali. Gini deh, kalau cuma modal cium, lo bisa tebak 2 jenis anggur. Aku langsung nyerah. Nebak satu aja udah maksimal banget. Sekarang terpaksa harus diminum. Deh. Lalu, Tunggu dulu. Dia datang? Siapa dia? Cewek ini masuk dari mana sih? Wah, pesta cicip anggur ini rame banget ya. Kayaknya aku pernah lihat dia di pesta cicip anggur keluarga Shen. Akhirnya nyampe juga. lo kok bisa dateng? Keluarga Shen pergi kemana? Langsung serang orang baik? Yang punya akal, jangan lu. Mana? Dia cuma pengecut. Ini 2 orang lagi main drama apa sih? Nona, tolong turun. Kompetisi masih lanjut. Aku gantian dia. Jangan itu. Pak Shen kesini dulu. Baru dapat kabar dari rumah sakit. Nona Su, positif hamil. Shen Yanyo, lu gila ya? Si manis gak tahu malu. Kamu ini. Gak apa-apa, percaya sama aku. MC. Gelas yang ini, campuran dari Luso Lao Jiao tahun 98. Sama Fenjiu 10 tahun. 2 aroma beda disatukan. Kental tapi ada kesegarannya. Setelahnya ada aroma bijian. Katanya cucu ketua keluarga Shen Yanyo, alergi alkohol. Rupanya cuma rumor doang ya. Astaga, bener banget. Ciri-ciri aromanya. Bahkan tahunnya gak meleset sama sekali. Pak Shen jawabannya tepat. Kemampuan Pak Shen benar-benar bikin kagum. Katanya gak bisa minum? Lu gila kali. Aku nemu satu hal yang aneh banget. Malam itu, pertama kali di rumah lu, habis aku paksa cium lu. Aduh, ngomongin itu sekarang buat apa sih? Ciumanmu ajaib, netralkan alergi alkoholku. Lu adalah penawarnya.
Udah, jangan diterusin. Kayaknya gak mungkin deh. Gak mungkin kan? Iya sih. Masa sih? Hadirin sekalian. 5 minuman top dengan aroma berbeda. Dicampur jadi satu. Rekor. Rekor tertinggi sejauh ini cuma 5 jenis. Ayo, silakan keduanya. Ini susah banget. Gak percaya mereka bisa tebak lagi. Kali ini terlalu sulit. Tingkat kesulitannya terlalu. Aroma Mao Tai Jian, Feng Jiu, Jian Nanchun, Dong Jiu, sama si Feng Jiu. Tahunnya dari 2018 sampai 2015. Tak kira Shen kecil ternyata sehebat ini. Proporsi setiap anggur dihitung dengan presisi untuk rasa terbaik. Di gelasku, isinya juga 5 jenis anggur ini. Tapi proporsinya sedikit berbeda. Tapi soal tahun, sama persis dengan Pak Shen. Betul. Jawaban kedua kontestan ini benar-benar sama. Ronde ini seri lagi. Mari beri tepuk tangan meriah untuk menyambut juri utama terakhir dalam acara wine tasting kali ini. Dia legenda industri anggur, pendiri Kines Wine Group, Kakek Kin. Bagus. Sudah cukup lama kalian berisik dan main-main, bukan? Saatnya kita akhiri ini. Hari ini, 2 gelas anggur ini adalah racikan tanganku sendiri. Ada 2 gelas. Kalian berdua, ambil masing-masing 1 gelas. Ayo. Tak kira Kakek Kin turun tangan langsung memberi soal. Kali ini pasti bakal seru nih. Bisa mereka waktu ini, mereka benar-benar luar biasa. Bisa dibilang penuh lika-liku dan kejutan. Sangat spektakuler. Si tua Kin ini turun tangan langsung ngasih soal. Shen Yan Yo. Gue lihat lo masih bisa sombong gak sekarang? Masih bisa jawab enggak? Kakek Kin. Anggur ini murni, hanya Feng Jiu. Tapi soal tahunnya. Tapi tahun ini, gue nggak bisa bedain sama sekali. Maaf, soal dari Pak Kin emang nggak main-main ya. Pak Song aja gagal, Pak Shen apalagi, pasti makin gagal. Jangan-jangan kompetisi cium anggur hari ini nggak ada pemenangnya. Malah anaknya Pak Song aja jatuh. Lu tahu nggak sih, ini anggur aslinya dari mana? Anggur yang dibawa Pak Kin pasti istimewa banget. Pak Kin, anggur ini dasarnya dari anggur Fen 68 tahun. Tapi Bapak masih nyampur sedikit. Sangat sedikit, anggur Moutai 86 tahun, sama satu lagi. Khusus. Wangiannya kayak anggur duka gitu. Menarik. Jangan buru-buru ngomong. Meskipun tipis banget, tapi emang ada. Masa iya dia lebih jago dari Pak Song? Jauh banget bedanya. Dia cuma pura-pura sok misterius aja kali. Katanya si Pak Shen ini alergi alkohol. Nggak nyangka dia ternyata jago banget, sembunyi-sembunyi. Omong kosong. Lu ngomong apaan sih, sampah? Barusan si anak Pak Song aja bilang. Isinya cuma 1 jenis anggur, soalnya. Ini koleksi pribadi Pak Kin, makanya susah ditebak.
Lu malah senaknya ngomong ada 3 jenis. Apa kalian pada bodoh semua? Jangan-jangan Pak Shen cuma cari perhatian aja? Walaupun pengen pamer si Pak Shen ini, nggak bisa asal ngomong senaknya gitu dong. Iya nih, gue rasa dia cuma nebak-nebak aja. Berlagak di depan Pak Qin? Dia bukan orang sembarangan. Bapak Qin itu orang sembarangan. Pak Shen, bukan aku yang bilang, tadi kamu coba-coba minum terus. Lidahmu udah mati rasakan? Nggak bisa dipakai lagi. Iya kan, kakek Qin? Coba kakek nilai. Aku tadi bolak-balik, teliti banget ngerasain 3 kali. Dia sekarang cuma cari-cari alasan, denger gak? Si Tuan Muda Song aja udah bilang, kayaknya kamu. Emang kebanyakan minum, lidah jadi keluh. Orang alergi alkohol malah ikut ngerasain wine. Dipaksa minum segini banyak, wajar dong lidahnya mati rasa. Salah juga wajar. Tuan Song, gelas pertama ini. Memang rasanya seperti veju murni. Tapi pas setelahnya, di ujung rasa. Tepat saat aku mau selesai. Aku nemuin sedikit aroma jiangxiang, menurutku. Mungkin sisa-sisa moutai dari babak sebelumnya. Masih nempel di gelas ini. Omong kosong. Tempat kakek Qin ini memakai sommelier paling profesional. Mencuci gelas sesimpel itu, masa bisa salah? Dia berani ngomong itu, gak takut nyinggung kakek Qin? Iya nih, penjelasannya sama sekali gak masuk akal. Cari perhatian juga ada batasnya dong. Kayaknya Pak Shen kali ini bakal bikin semua orang marah. Setiap kali kami selesai pakai gelas, selalu dicuci air panas mendidih. Bolak-balik 3 kali, dijamin bersih, benar-benar bersih. Dengar gah? Proses cuci profesional, 3 kali air panas. Ini emang cuma alesan doang. Kalian benar. Peraturan tempat kita, gelas dicuci setiap habis dipakai. Gak boleh ada rasa campuran. Lihat, bahkan kakek Qin bilang gini. Penjelasan Pak Shen tadi itu cuma cari-cari alesan. Aku juga bilang, mana mungkin gelasnya gak bersih. Tapi, untuk babak terakhir hari ini, aku, si tua ini, sengaja ambil 2 gelas. Dari babak-babak sebelumnya. Gak dicuci. Wah, plot twist yang gak disangka-sangka. Astaga, ada-ada aja caranya. Ternyata Pak Shen bener, jago banget. Gue mau semua orang di sini lihat. Termasuk kalian berdua di atas panggung. Siapa yang lidah dan hidungnya lebih tajam dari anjing? Benar-benar paham soal anggur. Dan siapa yang cuma asal neba aja. Pura-pura ngerti dan cuma tipu-tipu. Ya ampun, gak nyangka banget. Jurusnya keren abis, bener-bener gak disangka. Pak Shen tinggi banget, gue salut. Lo tua bangka, lo jelas-jelas berat sebelah. Nggak adio. Iya bener, curang banget sih. Saya umumkan, pemenang akhir kontes mencicipi anggur ini adalah Shen Yanyo. Bagus, bagus banget. Pak Shen, silakan umumkan pilihan anggur untuk jamuan kenegaraan. Shen Yanyo. Cepetan umumin. Pilih aja Jinzun Yue produk kami. Itu baru cocok buat jamuan kenegaraan. Saya umumkan. Anggur putih resmi untuk jamuan kenegaraan kali ini adalah Abadi Selamanya dari Su Xiaotang. Aku produkku. Abadi selamanya? Itu abadi selamanya apaan sih? Shen Yanyo. Lo gila ya? Pakai anggur dari bengkel kecilnya dia. Buat jamuan negara? Otak lo kemasukan air? Nggak mungkin. Kok dia bisa milih anggur si kampungan ini? Buat jamuan negara? Pasti salah. Pernah denger nggak sih abadi selamanya ini? Gue aja nggak pernah denger. Gue juga nggak pernah denger. Tapi apa penting? Lihat aja situasinya, jelas nggak penting. Abadi selamanya belum pernah dengar sama sekali. Udah selesai. Ngapain mikirin itu anggur apaan?
Asam sampel terlalu tinggi, nggak cocok buat diminum. Pasien, sibuk-sibuk gini masih sempat ngecek hasil karyaku, ya? Ah, jago banget lu. Coba aja lu yang urus. Waktunya. Waktu apa? Waktu istirahat udah tiba. Laporan, Pak Shen, target prioritas perlindungan Bapak. Hari ini kondisinya baik, nggak perlu suplemen. Ini baru aja gua rebus, cepetan minum. Ya, nggak ada habisnya, ya. Ini ruang pribadi gua buat bikin anggur, orang luar dilarang masuk. Gua kan bukan orang luar. Dengerin kata-kata gua. Ini perintah, cepetan minum. Oke, minum aja deh. Lagian gua juga haus. Gimana? Enak nggak? Lumayan lah. Oke, gua mau baca buku dulu, ya. Baca buku apa? Panduan perhatian nutrisi masa awal kehamilan. Sia King, coba cicipin anggur baruku. Gimana? Xiao Tang, lu jenius banget, sih. Anggur ini enak banget. Lembut di mulut, berlapis-lapis rasanya. Ada aftertaste-nya. Ditambah ada sedikit aroma persik, mantap banget. Beneran? Gua kira finishnya bakal sepet, loh. Sepet apaan? Pas banget. Percaya aja sama gua. Anggur abadi selamanya MU ini pasti bakal langsung meledak. Nanti, lu udah bukan Su Xiao Tang lagi. Lu bakal jadi Direktur Su, Direktur Xia. Asisten Yo bawakan kamu makanan tambahan. Ada sarang burung walet. Sekarang kamu lagi nggak sendirian, nutrisi harus cukup. Oke. Ada apa? Pak Shen kirim cek lokasi? Dia khawatir banget sama kamu. Kayak jaga harta negara, jam makan diatur ketat. Dia memperlakukan kamu kayak mutiara di tangannya. Terus kenapa muka kamu masih panjang banget gini? Dia bilang, asisten Yo kasih aku sarang burung walet. Dia tambahin, kamu nggak sendirian. Ya nggak ada yang salah juga sih. Ibu hamil kan emang harus cukup nutrisi. Dia cuma peduli sama kamu. Iya, peduli sama aku. Dia peduli sama bayi di perut aku. Bisa tumbuh sehat atau enggak? Xiao Tang, kenapa pikiran kamu jadi ekstrim banget gini? Dia khawatir sama anaknya, itu kan karena dia sayang sama kamu. Sayang sama aku? Sia King, kamu harus paham. Dia baru melamarku setelah tahu aku hamil. Sebelum dia tahu soal bayi ini. Hubungan kita apa? Cuma selembar kontrak doang. Aku sekarang bener-bener nggak bisa bedain. Segala yang dia lakukan buat aku, berapa banyak? Ya karena aku, Su Xiao Tang, sebagai orangnya. Atau, berapa banyak yang cuma karena tanggung jawabnya? Pada calon penerus satu-satunya keluarga Shen di perutku ini, Aku takut. Semua yang dia lakukan sekarang. semua karena bayi di perutku. Kalau, aku cuma nebak ya, kalau bayi ini udah lahir nanti. Dia bakal gimana sama aku? Perasaan yang udah dicampur aduk sama terlalu banyak hal ini. Aku nggak berani terima. Xiao Tang, aku belum pernah lihat kamu seperti ini. Mungkin situasinya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan ini. Tidak bisa, warna dan kejernihannya belum maksimal. Xiao Tang. Yoju sudah janji dengan beberapa pusat perawatan ibu dan bayi top. Kamu lihat dulu. Suka yang mana? Pesan dari sekarang. Aku nggak peduli. Yang penting minumanku. Kerja bisa pelan-pelan. Tapi tubuh dan bayi nggak bisa nunggu. Oh iya, aku sudah buat janji untuk pemeriksaan kehamilan minggu depan. Nanti akan ditangani oleh para ahli terkemuka. Wah, Pak Shen hebat. Jadwal periksa hamilku sudah diatur. Harusnya aku berterima kasih. Tidak usah. Oh ya, bahan baku sudah sampai. Sudah beberapa hari. Tolong Pak Shen bantu ambilkan untuk ibu calon bayinya, dong. Baiklah. Coba kamu lihat lagi. Lihat nih. Sempurna.
Warna dan legs-nya sudah mencapai level terbaik. Tinggal selangkah lagi. Agak pahit. Apa terlalu sedikit? Rasanya kurang keluar. Kamu ngapain? Kok jalan gak ada suara sih? Kamu kan janji nggak minum alkohol selama hamil. Aku cuma cicipin sedikit, gak apa-apa kok. Nggak boleh. Tidak boleh. Gak boleh lagi sama sekali ke depannya. Jangan minum lagi. Kamu aja yang coba. Gimana rasanya? Minum. Cepetan cobain. Xiao Tang. Setelah mereka badi selamanya Amy diluncurkan, langsung meledak. Reputasi dan karir, keduanya sukses. Gampang banget. Sini duduk. Cepetan sini. Produk kedua siap. Master pencicip. Bantuin aku nilai dong. Panggil Pak Shen. Kamu manajer merek abadi selamanya. Aku kliennya, bosnya. Dengerin aku. Siap, bos. Nah, minum. Gimana? Aroma bunga dan buah di anggur ini aku perkuat. Pasti bakal disukai cewek-cewek muda. Gak bisa. Kenapa? Anggur ini, masuk mulut gak smooth, lapisan rasanya kurang kuat. Gak cocok buat ibunya anakku. Shen Yanyo. Nyari gara-gara ya? Nggak takut gajimu dipotong? Gaji aku. Bukannya. Udah kamu ambil duluan? Apa iya? Pakai kamu dan anak kita untuk ambil gaji seumur hidupku. Basa-basi mulut manis. Seriusan deh. Minuman ini emang enak, lumayan sih. Tapi menurut gue bisa ditambahin sedikit madu. Biar lebih oke lagi, finishnya jadi lebih lembut gitu. Reaksi pasar pasti lebih bagus. Wah, kamu pinter amat. Biar bisa kerja bener buat bos kayak kamu. Gue udah pelajarin laporan 100 minuman top dunia. Semuanya gue teliti. Bisnis istri gue, ya harus gue dukung total dong. Kita pasti sukses. Nih, lihat sesuatu. Apaan nih? Gue mau tanda tanganin kontrak sama kamu. Shen Yanyo Su Xiao Tang. Kedua pihak setuju terikat seumur hidup. Tidak akan pernah dibatalkan. Klausul kontrak sebagai berikut. Klausul 1. Pihak pertama, Shen Yanyo, berjanji. Shen Yanyo akan menjadi sebagai kepala sosial dan seumur hidup. Sopir pribadi, dan bantal guling 24 jam. Gajinya adalah setiap senyuman dari pihak kedua. Klausul 2. Semua aset atas nama pihak pertama. Menjamin pihak kedua anaknya. Pihak pertama lepas hak milik, hanya pakai. Klausul 3. Saat ada perselisihan.
Pihak pertama akui salah minta maaf. Klausul ini memiliki kekuatan penafsiran tertinggi. Tanda tangan pihak pertama, Shen Yanyo. Pihak kedua, Su Xiaotang. Su Xiaotang.